Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berlian lagi sih. Ya, kali ini gimana portofolio kalian? Cukup menantang ya. Ya ini di closing sesi pertama hari ini ya harga IHSG turun cukup dalam ya, 2,3%. Ya kita lihat coba hasil screening ya. Biasanya kalau turun cukup dalam gini banyak nih yang masuk screening, dan biasanya juga saham-saham bagus-bagus. Nah kan ada banyak. Kita coba urutkan dari yang dividennya besar. Nah di sini ada TB, Hexa, CEM, BJBR, dan Duti. Ya, masih banyak lagi. ADMF, Unilever juga masuk nih. Dividennya double digit gitu ya. Oke, lalu yang PBV-nya paling murah ada MNCN, DILD, ITIK, Indonesian Tobacco, BJBR juga masuk. Yang net profitnya double digit, TB juga, Duti, Avia, Jet Avia kalian tahu lah, CTRA, itu ADMF, ULTJ, MNCN, BJBR. Nah, oke, kalau kalian yang udah bikin screenernya mungkin bisa dicek-cek dan dipilih-pilih gitu yang mana yang menarik. Kalau kalian dari sisi dividen investing, cari yang dividen yieldnya terbesar, tapi cek lagi terakhir dia ngasih kapan nih. Cek di corporate action ya, ini dia corporate action dividend. Nah berarti dia ngasih 2 kali dalam 3 kali tuh, 4 kali, banyak banget 2024 ya. Luar biasa nih. 2023 3 kali, 2022 2 kali, 2021 1 kali. Nah apakah di 2024 sudah maksimal gitu ya, karena memang pertama kalinya dia ngasih sampai 4 kali dalam 1 tahun itu di 2024 gitu. Apakah setelah 2024 kembali ke 2000 berapa tadi tuh, 2001 gitu ya, 2001 2021 yang cuma ngasih 1 kali gitu. Nah itu patut dipertimbangkan kembali nanti kalau memang kalian mau masuk di sini gitu. Jadi kalau misalkan yieldnya besar, lihat dulu gitu dari sejarahnya gitu. Kalau dia memang biasa ngasih sekali terus ngasih 2 kali, nah bisa jadi cuan di tahun berjalan itu sebagian sudah dicairkan gitu. Kayak BBRI ya contohnya, kemarin dia ngasih dividen interim di bulan Desember. Nah itu adalah dari laba di tahun 2024 gitu. Berarti sisanya nanti dividen finalnya dibagikan di 2025 ya, sisanya gitu ya, kemungkinan jadi lebih kecil tuh yieldnya kayak gitu. Jadi itu satu yang dipertimbangkan. Yang kedua yang pastinya dicek lah labanya gimana nih gitu. Nah 2020 gitu dia ngasih karena mungkin cuan dari 2019-nya cuma 46 M ya, jadi dia cuma ngasih 1 kali. 2020 ke 2000 dividen 2021 dia juga cuma ngasih sekali ya, itu kemungkinan malah dari dividen dari laba berjalannya ya gitu di 2021 gitu. Karena kalau dia mau ngambil dari 2022 gitu kan nggak ada nih rugi gitu.
atau kalau dia punya saldo laba yang ditahan mungkin bisa juga ya. Nah, kenapa 2023 itu yang gede itu di 2022 sama 2023 ya, karena memang di 2002 yang gede itu 2023 sama 2024. Nah, yang di 2023 itu, nah itu dia berarti ngambil dari laba 2022 yang bisa dibilang di sini laba terbesarnya dia lah sepanjang ya yang ada di datanya ini. Lalu di 2023 dia tetap konsisten ngasih bahkan sampai 4 kali gitu. Karena ya masih 200 juga nih. Nah, kemungkinan kalau di sini kita lihat 2024 bakal turun ke 116 itu. Nah, berarti potensi dividennya bisa jadi di bawah di seperti dividen tahun 2022. Coba cek corporate action tahun dia 2022 itu mana. Nah, 2022 itu dia 45 sama 25 berarti 70. Nah, bisa jadi di bawah itu ya, karena kan kalau di 2000 kita lihat tadi 2022 2000 berapa sih yang cuannya 100 nm tuh 2021. Nah, 2021 kan dibagiin 2002 ya, benar berarti kalau tadi 70-an, kalau misalkan sekarang cuma 116 dibanding 104 kan turunnya cuma lumayan ya. Ada 30% lah. Taruhlah nanti cuma dapat 50 kali ya. 50 per lembar saham misalkan pahit-pahitnya. Nah, kemungkinan ya masih lumayan ya kalau di harga segini. Ya, tapi nggak nyampe 10%. Itu ya gambaran aja sih gitu. Buat kita nanti kalau mau masuk di saham yang punya potensi ngasih dividen seperti itu. Nah, lihat nih, dividen payout ratio-nya 111%. Itu berarti kan memang dia ngasih ngasih dividennya itu lebih besar dari cuannya di tahun 2023. Kita lihat nih, 2023 dia ngasih cuannya 220, earning persennya 171 gitu kan. Nah, tapi dia ngasih sampai mana sih dividennya 100, harusnya enggak ya, 2024 ya, sorry dia ngitungnya dari laba 2024 ya, harusnya ambilnya dari laba 2023 ya. Nah, ini juga kalau kalian yang ini dari dividen investing ya, nah itu diperhatikan lagi nih hal-hal seperti ininya nih. Kenapa dia berani ngasih 111 gitu, padahal mah sebenarnya bukan ngasih 111 ya gitu, 111%. Kalau kita bandingin dengan cuan di 2023 ya berarti harusnya cuma sekitar 60-an lah, 60-an persen, 60-70% kali gitu. Tapi kalau dibandingin dengan laba berjalannya di 2024 ya berarti lebih besar gitu. Padahal kan uang yang dibagikan itu ya hasilnya dari cuan di 2023 gitu. Oke, kayak gitu ya. Itu dari satu saham. Nah, sisanya cek lagi sendiri gitu. Kalau gue sendiri mungkin punya ada nggak punya BJBR, gue punya BJBR tapi di harga yang kayaknya di atas 900 dah.
ini BCBR. Oke, itu dari hasil screening. Nah, kalau dari penyebab kehancurannya, ada saham Pak PP dan saham Big Banks. Lihat BBRI ini ya beda tipis dengan all time low nya di 1 tahun terakhir. Nah, saya juga punya tuh. Lalu ada PTRO, ya, dia juga turun sama sekitar 8% ya. Kalau BBRI tadi sekitar 2%. Tuh, tapi kalau ini dia masih secara patternnya masih naik ya. Gitu. Siapa lagi penyebabnya? Nah, BMRI. Lumayan juga nih. Ada di 4 ya, turun 1 tik lagi lah ya. Udah menyentuh all time low 52 week low-nya nih. Gitu, bro. Nah, BBCA ini kalau yang ngikutin channelnya Elon May ya, itu nah ini nggak salah dia sempet bilang menarik nih kalau di 8850. Nah, akhirnya kejemput juga nih di 8850. So, jadi ya boleh dipertimbangkan tuh kalau yang punya uang banyak ya, masuknya di saham-saham yang begitulah gitu ya, yang aman. Pani ya, kalau Pani gue emang nggak pernah berani masuk juga sih. Nah, gitulah Pani ya. Oh, nggak ada brand nih di sini. Coba kita cari brand. Apakah brand juga turun? Ya, brand juga turun. Udah kompak lah itu pada turun hari ini. Adi. Nah, Adi, kalau kalian nonton video gua yang strategi bulan ini ya, gua bilang Adi ini masuk watchlist gitu kalau menyentuh 7.200 karena PI rasionya tuh akan di sekitaran 2. Nah, sekarang juga udah mendekati sih. Nggak tahu dah, apakah kita tunggu ke 7.200 atau kita ambil sekarang ya. Oke, ya udah, nanti kita lihat nanti aja. Oke, seperti itu. Apakah ada yang menarik dari top gainer? Nah, ini dia. Nggak tahu nih kalau IMJS dan IMAS itu ini ya, otomotif gitu ya, mirip-mirip Astra gitulah kalau si IMAS. Kalau IMJS nya itu IMJS nya apa ya, kayak dealer mobilnya gitulah. Oh iya, ngomong-ngomong soal pengendali, ada satu juga nih yang menarik ya, saham Men. Nah, katanya ini udah ganti pengendali juga nih, tapi harganya masih di sekitaran sini juga ya. Kita cek di profil. Michael Halim masih pengendali dia. Oke, nah nanti boleh diperhatikan nih, kalian cari-cari beritanya juga terkait ini. Si Men ini kalau nggak salah dia mau ada masuk itu ya, pengendali baru lah gitu.
6 investor baru kendalikan 70% saham. Nah, ini nanti dibaca-baca itu. Tuh order booknya juga ya susah nih masuk, tapi kalau mau coba boleh nanti pasang antrian setelah jam berapa ya, tapi bisa nggak ya kalau saham bisa nih setelah jam bursa ya, berarti 16:15 lewat 1 detik. Nah coba pasang antrian gitu, apakah nanti jadi antrian paling depan dan bisa kejemput ya, seperti itu. Nah ini bisa buat gambling gitu, karena kita dompleng lah ibaratnya, dompleng orang-orang yang lagi akumulasi tapi memang dia udah naruh antrian gede gitu, potensi kejemputnya juga biasanya tipis ya, kecuali ada pakai broker-broker tertentu yang memang didahulukan. Kalau broker-broker retail ya menunggu aja, tapi ya siapa tahu bisa masuk. Wah panjang banget ini video sampai 16 menit, sorry. Oke, mungkin itu aja info-info hari ini. Oke, kalau kalian merah ya sama sih gue juga. Satu-satunya yang hijau itu PBRX, dan itu pun nggak bisa dijual ya, lagi di suspend. Oke, thank you.